Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Imam Wahyudi. Saya dari kelas 3B Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Jadi, pada playlist Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan ini, saya pada malam ini saya akan membahas mengenai crowdfunding dan peer-to-peer lending. Di sini kita akan membahas satu-satu dengan mengulik lebih dalam. Yang pertama adalah crowdfunding. Nah, crowdfunding itu intinya adalah coba nih bayangin teman-teman lagi butuh dana untuk sesuatu yang penting. Misal membantu orang sakit atau bikin usaha kecil atau acara amal. Nah, crowdfunding itu kayak teman-teman ngumpulin donasi dari banyak orang secara online. Jadi teman-teman nanti itu kasih tahu nih kenapa butuh bantuan. Nah, jadi orang-orang itu nanti bisa nyumbang berapa aja yang mereka mau. Jadi nggak perlu nyumbang yang terlalu besar, tapi banyak orang. Jadi sedikit-sedikit lama-lama juga terkumpul kan. Nah, jadi akhirnya uang yang sudah dikumpulkan itu akan dipakai untuk donasi yang tadi kita sudah tentukan di awal seperti itu. Nah, itu namanya adalah crowdfunding. Crowdfunding itu banyak instrumen aplikasinya, teman-teman bisa memakai, ada Kitabisa, ada banyak lah pokoknya ada aplikasi-aplikasi yang khusus untuk mengelola crowdfunding atau pinjaman, bukan pinjaman, donasi. Nah, sedangkan peer-to-peer lending itu adalah pinjaman. Jadi, bayangin aja teman-teman sedang butuh uang tapi nggak mau ribet ke bank. Nah, teman-teman bisa pakai peer-to-peer lending. Jadi, di aplikasinya itu teman-teman bisa pinjam uang langsung dari orang yang punya uang lebih. Jadi singkatnya ada orang yang punya uang lebih dan mau minjemin dan ada teman-teman yang butuh uang pinjaman juga. Jadi semua transaksinya itu diatur lewat satu aplikasi. Jadi teman-teman itu nggak perlu, contoh teman-teman sebagai orang yang membutuhkan dan orang ada satu pihak lagi yang menawarkan pinjaman. Nah, kedua orang itu tidak harus ketemu secara langsung. Jadi via aplikasi. Jadi teman-teman tinggal daftar, ajukan pinjaman, terus nanti aplikasinya yang bantu nyariin orang yang mau kasih pinjaman. Nah, itu adalah peer to peer. Jadi intinya adalah crowdfunding. Crowdfunding adalah buat nyari donasi dari banyak orang, sedangkan peer to peer buat yang butuh pinjaman dan ada orang yang siap minjemin uangnya. Seperti itu. Itu adalah penjelasan mengenai crowdfunding dan peer to peer. Nah, setelah ini saya akan membahas keduanya. Di crowdfunding saya akan membahas aplikasi Kita Bisa dan peer to peer lending. Kita akan membahas tentang kredit pintar. Itu adalah salah satu website yang cukup populer untuk peer to peer ini. Jadi, kita akan mereview satu-satu. Nah, oke teman-teman, ini adalah salah satu aplikasi yang menyediakan crowdfunding, yaitu Kita Bisa. Nah, di aplikasi Kita Bisa ini, teman-teman bisa melakukan donasi dengan bisa eh, dari uang kecil terlebih dahulu hingga uang yang nominalnya tinggi. Jadi, teman-teman jika ingin dan ada uang lebih, teman-teman bisa melakukan donasi di aplikasi Kita Bisa. Nah, jika dilihat ini adalah dashboard utama dari aplikasi Kita Bisa, teman-teman. Nah, di sini teman-teman yang baru tahu aplikasi Kita Bisa, teman-teman bisa langsung login terlebih dahulu menggunakan akun Google. Setelah itu teman-teman bisa masuk ke dalam aplikasinya dan di sini ada beberapa fitur, ada donasi otomatis, ada donasi, ada zakat, penggalangan dana, dan ada berbagai macam fitur lainnya yang teman-teman bisa ulik sendiri seperti itu. Nah,
kita akan fokus ke fitur yang donasi ini, teman-teman. Kita klik yang donasi. Nah, di sini ada donasi berbagai macam jenis. Ada mulai dari bencana alam, ada lingkungan, kegiatan sosial, sampai ke bantuan pendidikan dan panti asuhan pun ada. Teman-teman bisa donasi sesuai yang teman-teman ingin donasikan. Di sini contohnya, saya akan melakukan donasi ke panti asuhan. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi yang sudah terkumpul. Di sini ada beberapa kategori. Nah, teman-teman, nah di sini ada beberapa kebutuhan yang teman-teman bisa lakukan donasi. Contohnya nih, di sini direkomendasikan yang ini. Sedekah terbaik bangun panti lansia layak huni. Teman-teman bisa klik yang di sini. Nah, di sini teman-teman diberitahu donasi ini itu sudah berapa terkumpulnya dan durasinya berapa hari lagi. Di sini durasinya 160 hari lagi dan donasinya sudah terkumpul sekitar 142 juta seperti itu. Nah, di sini ada rincian penggunaan dananya akan dipakai untuk seperti apa, dana terkumpulnya berapa, yang dicairkannya berapa. Di sini ada transparansinya. Terus di bawahnya ada deskripsinya, cerita penggalangan di sini. Nah, di sini teman-teman bisa baca. Jadi ini tuh sebagai informasi pendukung kenapa ini tuh layak untuk kita donasiin. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Di sini ada beberapa cerita latar belakang kenapa harus berdonasi. Nah, di sini ada beberapa cerita-cerita. Setelah itu, di sini kita teman-teman bisa langsung klik donasi sekarang. Nah, di sini ada nominal donasi yang teman-teman bisa pilih. Di sini contohnya saya akan 1.000 lanjut pembayaran. Nah, di sini ada beberapa metode pembayaran. Di sini saya akan memakai dana total donasi sekian. Bisa lanjut ke pembayaran. Nah, ini akan langsung otomatis masuk ke aplikasi Dana. Di sini teman-teman tinggal diarahkan ke aplikasi Dana dan langsung melakukan konfirmasi pembayaran. Di sini langsung saja bayar dan masukkan kode PIN Dana. Setelah itu donasi selesai. Nah, jadi teman-teman bisa sudah melakukan penggalangan donasi untuk teman-teman yang lebih membutuhkan. Seperti itu. Nah, di sini ada fitur yang di donasi saya. Nah, di sini teman-teman ada rinciannya sudah berapa kali berdonasi, terus kategori yang teman-teman bantu itu apa dan ada riwayat donasinya berapa di halaman donasi saya. Seperti itu, fitur ini membantu untuk kita tahu nih kita itu udah berapa donasinya ke siapa aja dan kapan. Nah, di sini tuh sudah dirincikan di aplikasi kita bisa. Jadi teman-teman yang mempunyai uang lebih, teman-teman bisa langsung melakukan donasi di aplikasi kita bisa. Nanti uangnya akan insya Allah transparan dan teman-teman bisa percayakan ke orang yang mengelola donasi tersebut. Seperti itu. Itu adalah bagian dari crowdfunding. Lanjut, kita akan masuk ke bagian peer-to-peer. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian peer-to-peer lending. Di sini saya memakai Kredit Pintar sebagai salah satu aplikasi penyedia layanan pinjaman crowdfunding. Di sini
saya akan mereview sedikit mengenai kredit pintar. Jadi kita akan berkenalan dengan kredit pintar. Di sini deskripsinya adalah PT Kredit Pintar Indonesia adalah perusahaan fintech yang memiliki visi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Indonesia melalui pinjaman yang berjangka pendek. Dengan teknologi AI terdepan, PT Kredit Pintar Indonesia bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, di sini ada beberapa orang yang menjadi sosok pembangun atau direktur dari Kredit Pintar. Ini ada beberapa orang dan di sini ada beberapa penghargaan yang sudah didapatkan oleh Kredit Pintar dan visi dari Kredit Pintar adalah membantu membangun jalan yang kokoh menuju kesejahteraan finansial masyarakat Indonesia. Nah, di sini ada beberapa informasi total pinjaman sejak didirikan yaitu 48,5 triliun dan total pinjaman tahun ini sekitar 6,5 triliun dan total pinjaman yang belum dibayar ada 2,4 triliun, total peminjam ada 8,3 juta dan peminjam peminjam aktifnya sampai saat ini ada 721.000 orang. Ini adalah informasi yang teman-teman bisa dapatkan di Kredit Pintar. Di sini kita masuk ke home. Nah, di sini ada jumlah pinjam, teman-teman bisa mengajukan pinjaman dengan jumlah pinjamnya berapa dan lama pinjamnya itu berapa. Teman-teman bisa melakukan peminjaman dan di sini ada produk. Nah, di sini teman-teman bisa login. Nah, di sini ada keterangannya jumlah pinjaman itu mulai dari 600.000 hingga 10 juta dalam sekali transaksi. Tingkatkan kredit untuk dapatkan pinjaman uang hingga 5 juta rupiah, 10 juta hingga uang 50 juta rupiah tanpa jaminan. Nah, lama pinjamannya bisa per bulan dan bunganya cenderung rendah, prosesnya cepat dan aman dalam genggaman tangan. Nah, di sini ada tata cara membayar pinjaman kredit pinjam. Teman-teman bisa cek tagihan, setelah itu teman-teman bayar dan pilih metode pembayarannya menggunakan virtual account, lalu gunakan bank yang teman-teman gunakan. Setelah itu melakukan pembayaran, tekan OK untuk melakukan konfirmasi pembayaran berhasil dan status pembayaran akan otomatis terupdate di aplikasi Kredit Pintar. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa persyaratan menjadi nasabah di Kredit Pintar. Ada tercatat sebagai warga negara Indonesia, usianya antara 18 hingga 60 tahun dan sudah memiliki KTP, memiliki akun bank yang sesuai dengan data, berdomisili di Indonesia, dan memenuhi dokumen dan data lain yang diperlukan saat teman-teman login. Seperti itu. Nah, cara menaikkan limit kredit pintar ada beberapa langkah. Teman-teman bisa mengajukan pinjaman pertama, setelah itu melunasi pinjaman tepat waktu, masukkan foto profil, dan ajukan pinjaman lebih banyak. Setelah itu, teman-teman akan otomatis mendapatkan limit untuk melakukan peminjaman di kredit pintar. Seperti itu. Nah, di sini ada bagian FAQ, di sini ada frequently asked question, di sini ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kredit pintar. Di sini ada pertanyaan mengenai apakah kredit pintar terdaftar di OJK, bagaimana cara membayar tagihan, bagaimana cara mengajukan pinjaman. Di sini teman-teman bisa melakukan riset-riset pertanyaan yang mungkin teman-teman ingin tahu dan di sini sudah ada pertanyaan populer, teman-teman bisa langsung mengeceknya saja di FAQ ini, FIQ ini. Setelah itu di sini ada. Nah, teman-teman bisa melakukan kerjasama dengan aplikasi kredit pintar. Di sini
adalah perusahaan startup. Jadi Kredit Pintar itu perusahaan startup yang berkembang. Jadi misi dari Kredit Pintar itu membantu masyarakat bersama-sama bangun dan meningkatkan inklusi finansial. Jadi teman-teman bisa memperluas networking teman-teman secara global bersama Kredit Pintar dengan melakukan bekerja sama dengan Kredit Pintar. Seperti itu, teman-teman bisa langsung mengajukan rekrutmen ke aplikasi Kredit Pintar. Nah, di sini ada fitur edukasi. Di sini teman-teman bisa melakukan riset dan menambah wawasan mengenai peminjaman-peminjaman di bagian edukasi. Setelah itu di sini ada alamat kantor pusatnya, ada di Jakarta Selatan, ada di Jakarta Utara, dan di sini teman-teman bisa baca saja. Di sini ada alamat kantornya dan ada em, media sosialnya di Facebook, Twitter maupun di Instagram. Nah, teman-teman jika ingin menghubungi kredit pintar, teman-teman bisa melakukan pengisian data dan lalu mengirimkan ke kredit pintar seperti itu. Nah, mungkin itu adalah deskripsi singkat penjelasan fitur-fitur mengenai kredit pintar. Jadi teman-teman yang tertarik silahkan melakukan login menggunakan KTP, pengisian data diri. Lanjut teman-teman menentukan apakah teman-teman orang yang melakukan pinjaman, teman-teman bisa langsung meminjam dengan durasi pembayaran berapa bulan atau berapa tahun. Terus teman-teman melakukan pembayaran juga jangan sampai telat karena di sini ada sedikit bunganya seperti itu. Dan di sini mungkin saran dari saya adalah jika teman-teman belum mampu untuk membeli sesuatu ya usahakan jangan dulu meminjam apalagi pinjaman online karena sebaik-baiknya pinjaman online lebih baik teman-teman tidak meminjam seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.